Borussia Dortmund singkirkan Lille. Borussia Dortmund berjuang untuk mencapai perempat final Liga Champions untuk tahun kedua secara beruntun, saat gol-gol di babak kedua dari Emre Can dan Maximilian Bayer memberikan mereka kemenangan 2-1 yang layak di Lille pada Kamis 13 Maret dini hari. Can mencetak gol dari titik penalti untuk membatalkan gol pembuka Jonathan David sebelum Bayer mencetak gol kemenangan saat tim asal Jerman, yang menjuarai kompetisi ini pada tahun 1997 dan menjadi runner-up musim lalu, meraih kemenangan agregat 3-2. Mereka akan menghadapi Barcelona untuk memperebutkan satu tempat di babak semifinal. Ini merupakan akhir yang kejam bagi Lille, yang harapannya untuk mencapai babak perempat final kompetisi ini untuk pertama kalinya pupus setelah menjalani musim yang menjanjikan, di mana mereka berhasil lolos langsung ke babak 16 besar dari fase Liga dengan kemenangan-kemenangan penting atas Real Madrid dan Atletico Madrid. Kami sangat lega karena, di satu sisi, sudah cukup untuk melaju dan di sisi lain, karena kami juga telah menampilkan satu performa yang sangat baik. Kami memiliki banyak sekali peluang untuk mencetak gol di babak pertama, ujar gelandang Dortmund, Sebastian Kehl. Ex-Real Madrid bawa Aston Villa lolos ke perempat final Liga Champions, langsung tantang PSG. Aston Villa memastikan langkah mereka ke perempat final Liga Champions setelah menaklukkan klub Brugge dengan skor telak 3-0 di leg kedua babak 16 besar. Dengan agregat 6-1, tim asuhan Unai Emery kini bersiap menghadapi Paris Saint-Germain di fase berikutnya. Villa Park menjadi saksi bagaimana Aston Villa tampil sedikit gugup di awal pertandingan. Namun, mereka mendapat keuntungan besar setelah Emiliano Martinez mengirim umpan panjang ke Marcus Rashford, yang kemudian dijatuhkan oleh bek kanan klub Brugge, Kylian Sabé. Insiden ini membuat Sabé harus meninggalkan lapangan dengan kartu merah sejak menit ke-17. Meskipun unggul jumlah pemain, Aston Villa gagal mencetak gol di babak pertama. Klub Brugge bertahan dengan disiplin, membuat Villa kesulitan menemukan celah untuk menembus pertahanan mereka. Gol yang dinantikan akhirnya datang di menit ke-50 melalui Marco Asensio. Berawal dari Leon Bailey yang berhasil menerobos lini belakang Brugge, bola kemudian mengarah ke Asensio yang dengan cepat menyambar dan menghujamkan bola ke gawang dari jarak dekat. Gol ini semakin menyulitkan tim tamu yang sudah bermain dengan 10 orang sejak babak pertama. Performa gemilang Asensio menjadi pembeda dalam laga ini. Selain mencetak 2 gol, ia juga aktif menciptakan peluang dan melepaskan 3 tembakan tepat sasaran. Dengan kontribusinya, Aston Villa sukses mengamankan tiket ke perempat final. Dari segi serangan, Aston Villa tampil jauh lebih agresif. Mereka melepaskan total 14 tembakan sepanjang laga, dengan 10 diantaranya mengarah tepat ke gawang. Sebaliknya, klub Brugge hanya mampu melancarkan 4 tembakan dan hanya 1 yang menguji kiper Emiliano Martinez. Statistik ini menunjukkan efektivitas lini serang Villa serta solidnya pertahanan mereka yang mampu meredam ancaman dari tim tamu. Menang agregat 9-3 atas PSV Eindhoven, Arsenal melangkah ke perempat final. Arsenal menjamin tempat mereka di perempat final Liga Champions setelah bermain imbang 2-2 di leg kedua babak 16 besar melawan PSV Eindhoven, dengan kemenangan agregat mencolok 9-3. Pertandingan yang berlangsung hari Rabu 12 Maret memperlihatkan dominasi The Gunners, yang sebelumnya memenangkan pertemuan pertama dengan skor 7-1 di Belanda. Oleksandr Zinchenko membuka skor untuk The Gunners pada menit ke-6 dengan gol luar biasa, mencatat gol pertamanya di kompetisi Eropa dengan tembakan akurat dari sisi kanan yang menaklukkan kiper PSV, Walter Benitez. PSV tidak menyerah begitu saja, Ivan Perisic menyamakan kedudukan untuk tim tamu dengan gol gemilang pada menit ke-18. Namun, The Gunners kembali unggul sebelum turun minum melalui gol Declan Rice, yang memanfaatkan umpan silang Raheem Sterling. PSV menunjukkan perbaikan signifikan dalam penampilan mereka dan berhasil menyamakan kedudukan lagi pada menit ke-70 melalui gol Chohaib Driouech. Meskipun hasil pertandingan sudah tidak diragukan lagi sejak kemenangan besar Arsenal di leg pertama, PSV tetap bertahan hingga akhir dengan semangat tinggi. Mereka hampir saja mencetak gol kemenangan di waktu tambahan melalui sundulan Luuk de Jong yang melebar tipis. Kemenangan agregat Arsenal yang besar ini tidak datang tanpa konsekuensi, karena Sterling mendapat kartu kuning di menit-menit akhir dan akan absen pada leg pertama perempat final bulan depan. Meski demikian, Zinchenko, yang tidak merayakan golnya sebagai tanda penghormatan kepada mantan klubnya, PSV, menyatakan rasa bahagianya bisa mencetak gol di pertandingan ini. Arsenal kini siap melangkah lebih jauh dalam kompetisi ini dengan keyakinan tinggi setelah penampilan impresif mereka melawan PSV Eindhoven. Real Madrid singkirkan Atletico Madrid via adu penalti, jumpa Arsenal di perempat final Liga Champions. Derby Madrid selalu menghadirkan tensi tinggi, dan pertemuan Real Madrid dengan Atletico Madrid di babak 16 besar Liga Champions musim ini tidak terkecuali. Dalam laga yang berlangsung di Wanda Metropolitano, Rabu malam, 12 Maret 2025, Atletico unggul lebih dulu berkat gol cepat Conor Gallagher, namun Real Madrid akhirnya lolos ke perempat final setelah menang adu penalti 4-2. Hasil ini memastikan Los Blancos menghadapi Arsenal dalam laga berikutnya. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi sejak menit pertama.
Atletico Madrid mencetak gol tercepat dalam sejarah Liga Champions melalui pemain asal Inggris, Conor Gallagher, yang mencetak gol hanya dalam 27 detik setelah menerima umpan dari Rodrigo de Paul. Meski demikian, Real Madrid tidak menyerah dan terus berupaya mencari gol penyeimbang. Real Madrid memiliki peluang emas untuk menyamakan kedudukan di menit ke-70 setelah Clement Lenglet melanggar Kylian Mbappe di dalam kotak penalti. Namun, eksekusi Vinicius Junior meleset jauh dari target, membuat skor tetap bertahan 1-0 untuk Atletico hingga waktu normal berakhir. Dengan agregat imbang 2-2 setelah perpanjangan waktu, pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti. Drama pun terjadi ketika tendangan Julian Alvarez untuk Atletico Madrid dianulir oleh VAR karena dianggap melakukan double tap alias sentuhan ganda yang tidak sah dalam eksekusi penalti. Di sisi lain, Marcos Llorente juga gagal setelah bola tendangannya membentur mistar gawang. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Real Madrid. Antonio Rudiger menjadi pahlawan setelah sukses mengeksekusi penalti penentu yang membawa Los Blancos melaju ke babak selanjutnya. Bruno Guimaraes SPD Newcastle bisa kalahkan Liverpool di final Carabao Cup. Gelandang Newcastle United, Bruno Guimaraes, optimis timnya bisa mengejutkan Liverpool di final Carabao Cup yang akan digelar di Wembley pada Ahad, 16/3. Ia bahkan menyebut laga ini sebagai final Piala Dunia bagi para pemain Newcastle. Newcastle United baru saja mendapatkan dorongan moral setelah menang 1-0 atas West Ham di Premier League, berkat gol Bruno Guimaraes. Kemenangan ini membawa The Magpies ke posisi ke-6 klasemen dan semakin percaya diri menghadapi final melawan Liverpool. Tentu saja saya percaya kami bisa menang. Ini adalah final, segalanya bisa terjadi. Para penggemar bisa menjadi pembeda bagi kami, ujar Guimaraes. Bagi kami, ini seperti Piala Dunia. Ini segalanya. Kami ingin membuat sejarah untuk klub ini. Sudah terlalu lama para penggemar menunggu trofi, dan kami percaya bisa meraihnya. Meskipun kehilangan pemain kunci seperti Anthony Gordon, Sven Botman, dan Lewis Hall, Guimaraes yakin Newcastle masih memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk bersaing. Kehilangan mereka tentu tidak ideal, tapi kami punya pemain lain yang bisa tampil baik. Kami sudah membuktikan bahwa kami memiliki skuad yang kuat. Salah satu harapan terbesar The Magpies ada pada Alexander Isak, yang kembali bermain setelah mengalami masalah cedera. Guimaraes tak ragu menyebutnya sebagai striker terbaik di dunia saat ini. Selain itu, ia juga menyoroti kekuatan lini tengah Newcastle, yang menjadi elemen penting dalam permainan mereka. Lini tengah kami juga sangat kuat. Kami bekerja keras sebagai tim. Kami harus berjuang dan memberikan segalanya. Jika kami melakukan itu, kami bisa memenangkan pertandingan.